Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman netizen yang ada di dunia nyata maupun di dunia gaib? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjawab tentang fitnahan ya, termasuk menurut saya ini fitnahan ya, fitnahan mereka terhadap Al-Quran yang mengupas tentang semua sejarah nabi ini, nabi itu. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung saja ya, kita mulai videonya teman-teman ya. Ini jadi ada banyak kisah-kisah contekan itu di dalam Quran teman-teman ya. Kisah Nabi Musa, ada kisah Daud, kisahnya Isa yang mirip-mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita, tapi melenceng gitu ya. Nah, ada banyak contoh. Nah, kisah-kisah ini terindikasi adalah kisah-kisah dongeng sebenarnya, bukan satu fakta historis, tapi kisah dongeng. Kenapa? Karena kisah-kisah ini sebenarnya faktanya tuh nggak ada. Contoh misalnya seperti Abraham, diceritakan Abraham itu pernah dibakar di dalam api di dalam Quran. Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim ya, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang ya, diselamatkan dari Ur Kasdim ya, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian, itu bukan fakta historis teman-teman. Surat Yunus misalnya. Oke ya, sebelum berlanjut ke tema berikutnya, kita akan bahas tentang yang tadi ya. Oke, kita tanya ChatGPT, bagaimana kaki jawabannya? Ini ya, ChatGPT lah, ini ya. Oke, saya bacakan ya. Tuduhan kaum kafir kepada Nabi Ibrahim berdasarkan kesalahan terjemahan yang melibatkan kata Ur Kasdim memang menjadi topik menarik, terutama dalam kajian tafsir dan sejarah agama. Berikut ini tanggapan yang dapat saya beritakannya. Oke, tuduhan kaum kafir terhadap Nabi Ibrahim yang didasarkan pada kesalahan terjemahan terhadap istilah Ur Kasdim adalah bentuk kekeliruan dalam memahami konteks historis dan linguistik dari naskah suci. Ur Kasdim sendiri dalam kitab Kejadian atau Genesis 11:31 merujuk pada kota asal Nabi Ibrahim yang secara umum diidentifikasi oleh para sejarawan sebagai kota kuno Ur di wilayah Kasdim atau Kaldea, terletak di selatan Mesopotamia, sekarang Irak Selatan ya. Namun dalam beberapa tafsir yang terjemahan yang keliru, Ur bisa disalahartikan sebagai api. Nah, ingat ya, bisa disalahartikan sebagai api. Karena dalam bahasa Ibrani, Ur juga bisa berarti api, sehingga muncullah narasi seolah-olah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api Kasdim. Dan narasi ini kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meragukan kebenaran sejarah atau memunculkan tuduhan. Ya, jadi siapa yang memanfaatkan teman-teman tahu sendiri ya. Oke, jadi konteksnya ini ada yang bilang seolah-olah ya. Kalau tadi bilang diselamatkan, kalau di Al-Quran sendiri bilangnya tidak bisa dibakar. Ya sama-sama sih. Dia tidak bisa dibakar, berarti kan juga diselamatkan oleh Allah. Nah, berikutnya tadi kan Anda menjelaskan diselamatkannya itu gimana? Tidak dijelaskan secara yang jelas. Nah, jadi itu masih ambigu ya, masih hitam putih. Oke ya, ini ya penafsirannya dalam agama Samawi. Dalam tradisi Yahudi dan Islam, banyak penafsiran bersifat simbolik dan tidak bisa diambil secara harfiah begitu saja. Jadi gitu Mbak, nggak bisa begitu saja. Kesalahan terjemahan oleh segelintir rabi Yahudi atau bahkan orientalis tidak mencerminkan kesalahan dalam naskah aslinya, tetapi lebih pada keterbatasan linguistik dan konteks pemahaman pada masa tertentu ya. Ingat ya, pada masa tertentu, bukan masa sekarang ya. Oke, yang berikutnya, narasi Nabi Ibrahim dalam Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, surat Anbiya 68-70, bukan karena kesalahan terjemahan,
tetapi merupakan bagian dari wahyu ilahi. Tuduhan bahwa kisah ini berasal dari terjemahan yang keliru adalah bentuk penolakan terhadap wahyu dan termasuk dalam upaya kaum kafir untuk melemahkan keimanan. Jadi paham ya teman-teman ya, kita punya Al-Quran, kita beriman, nggak hanya baca saja, kita beriman, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Bukan kita dengar, kita cek dulu kebenarannya, kalau benar baru beriman, kalau salah nggak beriman. Bukan begitu ya teman-teman. Oke ya, itu tadi upaya siapa? Kaum kafir untuk melemahkan keimanan. Oke teman-temannya. Yang ketiga, kritik terhadap tuduhan tersebut ya. Tuduhan seperti ini sering muncul dari keinginan untuk mendiskreditkan kenabian Nabi Ibrahim. Saya sih meragukan artinya ya. Namun tidak memiliki dasar yang kuat secara ilmiah maupun teologis. Jadi asal bacot saja, asal ngomong, asal bunyi. Bahkan dalam tradisi Yahudi sendiri, tokoh Abraham itu dihormati sebagai bapak bangsa. Dan tuduhan semacam itu biasanya datang dari luar tradisi utama. Lah, kan ketahuan. Kaum Yahudi saja itu menghormati. Bagaimana dengan Anda, Mbak Bro? Kalau melenceng berarti Alkitab Anda lebih melenceng lagi, Pak, kalau menuduh. Nah, ini. Menanggapi tuduhan semacam itu perlu dilakukan dengan bijak, mengedepankan kajian ilmiah, bahasa, dan pemahaman sejarah yang utuh. Kebenaran ajaran Nabi Ibrahim tidak bergantung pada terjemahan manusia, tetapi pada wahyu yang dibawa dan jejak kebenaran yang oleh beliau diwariskan. Jadi begitu ya. Kita balik lagi ke Mbak Sofia. Jadi begitu ya Mbak Sofia ya. Saya menganggapnya Anda ini oknum-oknum yang ingin melemahkan keislaman umat Islam. Jadi alhamdulillah Allah masih memberi umat Islam kekuatan dan tidak terpengaruh oleh fitnah-fitnah seperti Anda. Tadi Anda bilang diselamatkan itu gimana? Kalau di Islam diselamatkan itu apinya menjadi dingin. Ya. Nah, kalau menurut Anda gimana versinya? Oke teman-teman, kita lanjut part berikutnya ya. Oke, kita lihat, siap-siap. Oke. Surat Yunus misalnya. Ya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru teman-teman. Yunus itu tidak diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang jauh, bukan bangsa Yahudi, bukan keturunan Israel, tapi bangsa yang jauh, yang Niniwe. Ya, jadi Quran itu sudah nyontek salah sejarah. Lebih parah lagi yang Oke teman-teman ya, lebih parah lagi, salah, udah nyontek salah sejarah. Oke, saya juga ketawa Mbak, lihat sampean ini nggak ngerti apa-apa, nggak bisa baca Quran Arab, langsung memvonis aja. Lucu sampean ini. Oke, saya bahas ya tuduhan Anda. Nih, saya bahas ya. Oke, ini loh ada ChatGPT itu. Oke, tanggapan terhadap tuduhan kaum kafir ya terhadap Nabi Yunus dan bangsa Niniwe. Oke, tuduhan bahwa Nabi Yunus tidak punya kaum karena ia diutus kepada bangsa Niniwe yang bukan bagian dari Bani Israel menunjukkan pandangan sempit tentang misi kenabian. Sempit kan? Anda katanya nggak pernah belajar, pandangan Anda jadi sempit. Dalam pemahaman kaum kafir atau mereka yang menolak wahyu, para nabi hanya dianggap sebagai pemimpin lokal atau etnis semata. Padahal dalam tradisi Islam, kenabian bersifat spesifik sekaligus universal sesuai kehendak Allah. Sebelum lanjut ya, saya terangkan dulu kata-kata ini. Mereka yang menolak wahyu, menolak kebenaran itu disebut kafir, teman-teman. Ya, teman-teman paham ya?
Oke, sekarang pengertian yang pertama, Nabi Yunus dan bangsa Niniwe. Dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan secara eksplisitnya, dan sesungguhnya Yunus benar-benar salah satu seorang rasul ya, maksudnya ini. Quran surat As-Saffat 139. Berikutnya ada lagi, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, maka kami beri mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Nggak masalah Yunus disebutkan 1 kali di Al-Quran. Toh dia fungsinya untuk dakwah. Yang parah lagi tuh, ada Tuhan punya nabi, tapi nabinya nggak diutus, malah Tuhannya yang sendiri jadi manusia untuk mengutus dirinya sendiri. Kan konyol ini, logikanya konyol ini. Nah berikutnya ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Yunus adalah seorang rasul, bukan sekedar nabi, dan punya misi dakwah kepada suatu kaum, yaitu penduduk kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur atau Assyria. Jumlah mereka sangat besar, bahkan dalam Alkitab Alkitab sendiri disebutkan lebih dari 120.000 jiwa. Kitab Yunus 4:11. Oke, berikutnya, kenabian tidak harus dikhususkan untuk Bani Israel. Tuduhan bahwa karena bangsa Niniwe bukan Bani Israel, maka Nabi Yunus tidak sah sebagai nabi mereka maksudnya ya, adalah bentuk klaim rasialistik yang tidak sesuai dengan prinsip kenabian. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak nabi yang diutus bukan untuk Bani Israel. Bahkan ya, Nabi Ibrahim jauh sebelum terbentuknya Bani Israel. Tuh, Nabi Ibrahim dulu, Mbak Sofia, Bani Israel itu keturunannya. Nabi Syuaib diutus kepada bangsa Madian. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Nabi Soleh kepada kaum Samud. Semua itu membuktikan bahwa risalah kenabian tidak dibatasi oleh garis keturunan tertentu. Sampai sini paham ya? Nah, dia itu diutus untuk berdakwah, brother. Oke. Bukti keabsahan misi Nabi Yunus ini ya. Loh, menariknya penduduk Niniwe adalah satu-satunya kaum yang sepenuhnya menerima dakwah Nabi mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mengapa tidak ada suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kecuali kaum Yunus? Nah, jadi kaumnya Yunus itu sudah beriman sebelumnya, Mbak. Kemudian disuruh pergi ke salah satu negeri tadi apa? Niniwe tadi itu ya, untuk berdakwah. Oke. Ayat ini justru menjadi bantahan telak terhadap tuduhan kaum kafir. Nah, itu ya, kaum kafir ya, kaum yang sepenuhnya beriman kepada seorang nabi dan diterima oleh Allah, tentu tidak bisa dianggap sebagai kaum asing dari misinya. Oke, paham ya? Dari sini itu tuduhan bantahan saya terhadap Anda ya. Oke, kita lanjut konten berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, yang part berikutnya. Makin lucu orang ini. Saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran, ibunya bernama Maryam, dan Maryam ini adalah anaknya Imron, namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Jadi di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Tapi hari ini ditambahin lagi, Isa Al-Masih ternyata seorang perempuan. Dan bukan hanya dia keponakannya Musa dan Harun, tapi Isa Al-Masih juga adalah anak daripada Muhammad. Oke teman-teman ya, kita jawab ya fitnahnya dia ya. Makin lucu orang ini, karena nggak tahu membaca Qurannya gimana, dan Quran yang mana yang dia baca. Oke, nggak apa-apa. Makin ada berita gini, insya Allah makin menambah ilmu saya tentang sejarah-sejarah agama saya sendiri. Terima kasih. Dan justru kalau Anda makin gini, itu melihat jelas ya bagaimana latar belakang Anda sendiri. Padahal itu betul Anda salahkan, itu kan memfitnah ya. Itu malah bahaya lagi. Sedangkan Anda berdakwah kepada orang yang nggak tahu. Oke, kita tuduhan ya.
Oke ya, ini ya. Yang pertama, tuduhan Isa adalah anak Muhammad. Tuduhan ini jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta sejarah maupun wahyu. Jelas ya, karena ini konyol. Secara kronologis saja salah. Nabi Isa hidup lebih dari 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Fakta ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun sejarawan sekuler. Nah, ngeri kan? Anda ini Kristen malah, aduh, ngomong gitu tadi itu. Anak dari Muhammad. Aduh, geleng-geleng saya melihat Anda, Mbak. Berikutnya, Al-Quran pun sangat jelas membedakan antara Isa dan Muhammad ya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah atau Rasulullah dan penutup para nabi. Berikutnya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam." Al-Imran ayat 45. Jadi kalau Anda bicara tadi mengutip baca Al-Quran, itu sertakan dalilnya, Mbak. Jangan asbun asal bunyi. Yang saya khawatirkan ini Anda ya. Nanti ada golongan saya, misalnya ada umat Islam yang marah melihat konten Anda seperti itu, dan tahu alamat Anda kerja, alamat Anda tinggal, itu malah bahaya sendiri buat Anda. Oke ya. Berikutnya ya, penamaan Ibnu Maryam. Oke, anak Maryam dalam Al-Quran adalah penegasan. Karena Isa tidak punya ayah manusiawi, justru ini menjadi mujizatnya. Tuduhan bahwa Isa adalah anak Muhammad tidak lain adalah fitnah keji dan upaya mengaburkan garis kenabian Islam. Lah kan, fitnah keji kan, saya bilang apa? Fitnah itu bagi saya seperti orang ngentut ya, bau lama-lama hilang. Sama nanti ketika Anda nanti sering memfitnah, fitnahnya itu bisa hilang fitnahnya, bisa hilang seorang-orangnya. Nah, makanya hati-hati ya, jangan suka memfitnah. Oke, berikutnya, kesalahan mengenai Maryam sebagai saudari Musa dan Harun. Nah, kan disebutkan juga tadi, Al-Quran memang menyebut Maryam sebagai saudari Harun. Surat Maryam. Namun, ini tidak berarti saudara kandung Musa dan Harun. Melainkan, nah ini perhatikan ya, penamaan simbiolik dalam tradisi Semitik, dalam budaya Arab dan Ibrani, menyebut seorang sebagai saudara tokoh terdahulu adalah bentuk penghormatan atau identifikasi keimanan, seperti menyebut wahai anak Ibrahim, bukan berarti anak kandung Ibrahim. Begitu bro, wahai anak Allah, bukan berarti Allah punya anak. Itu konyol itu ya, contohnya gitu ya. Para musafir klasik seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Tabari, dan Fakhruddin Al-Razi menegaskan ini adalah bentuk tasbih, perumpamaan. Maryam disamakan dalam kesalehan dengan Harun, seorang nabi dari Bani Israel. Bahkan catatan sejarah menunjukkan Maryam, ibu Isa, hidup lebih dari 1000 tahun setelah Musa dan Harun. Nah kan, ini yang betul, Anda malah ngawur. Baca Quran yang mana Anda bro? Nih, berikutnya tujuan Anda tadi ya, Isa Al-Masih adalah seorang perempuan. Narasi ini adalah bentuk penyesatan baru. Loh, baru berarti Anda ngomong ini ya, fitnah keji baru ini, yang berkembang belakangan di sebagian kalangan. Biasanya muncul dari aliran-aliran ekstrim, feminisme, spiritual, atau teori konspirasi sejarah agama. Tanggapan tegas terhadap hal ini, semua kitab suci utama Taurat, Injil, dan Al-Quran secara eksplisit menyebut Isa atau Yesus sebagai laki-laki. Laki-laki Mbak, bukan perempuan ya. Oke, ini dalam Al-Quran kata ganti dan sebutan untuk Isa selalu menggunakan bentuk maskulin. Contohnya, dan ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Oh, dalam Injil pun disebut jelas bahwa Yesus diangkat ke surga dalam wujud seorang pria dan para pengikutnya pun mengenalnya sebagai laki-laki. Ini gimana nih? Yang katanya dianggap masa diangkat?
Katanya Tuhan kok bisa diangkat ini? Siapa yang angkat terus? Konyol lagi nih. Tidak ada satupun riwayat sahih ya, sahih itu artinya benar, baik dari kalangan Islam, Kristen maupun secara independen yang menyebutkan bahwa Isa adalah perempuan. Nah, berarti Anda tadi ngomong gitu sudah fitnah loh Mbak, hati-hati ya. Tuduhan ini tidak lebih dari upaya dekonstruksi spiritual dan identitas kenabian yang kerap muncul dalam zaman post-truth seperti sekarang. Jadi nggak kaget saya ya. Banyak yang memfitnah Islam, tapi ujung-ujungnya yang dia fitnah adalah yang salah. Udah benar disalahin, Ya, nggak tahu. Apa memang agamanya ngajarin gitu ya? Baca kitabnya orang disalah-salahin. Ya nggak tahu lah. Mari kita lanjut aja konten berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut bab berikutnya ya. Ya, makin ngomong gini gitu, makin terlihatlah siapa dia dan gimana kualitasnya dia. Oke, lanjut. Tuh ya, gimana nggak geleng-geleng kepala saya nih dengar informasi seperti ini teman-teman ya. Apalagi kisah-kisah dongeng dalam Quran. Coba kita lihat ya kisah dongeng dalam Quran ya. Kisah misalnya 7 orang tertidur di dalam gua di dalam surat Al-Kahf. Itu adalah kisah 7 orang penidur di kota Efesus, teman-teman. Itu kisah orang Kristen. Jadi ada seorang uskup menceritakan kisah itu karena untuk memberikan satu dukungan. Pada waktu itu kan orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar tuh ya. Lalu dia membuat satu kisah, ada 7 orang tertidur di dalam gua, 300 tahun kemudian tuh baru bangun. Dan ketika bangun, maka Kristen itu sudah bukan lagi menjadi agama yang minoritas, tapi udah menjadi mayoritas. Ya, jadi dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas, gitu ya, memeluk agama Kristen. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran? Itu loh yang saya nggak ngerti, nggak habis pikir. Ini kan kisah dongeng, bukan fakta sejarah, dan kita tahu dari mana sumbernya. Ya, kisah misalnya Oke ya, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tujuannya itu karena untuk umat Kristen ya. Oke, kita tanya lagi ChatGPT saja. Oke ya. Oke Mbak, tadi itu ceritanya Ashabul Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi ya. Dalam Al-Quran itu sebuah kisah yang diabadikan Mbak. Kisah Ashabul Kahfi jelas dan tegas tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi sebagai pelajaran keimanan dan bukti kekuasaan Allah. Saya juga geleng-geleng Mbak, lihat pemahamanmu seperti itu aja, seperti anak TK nggak lulus ini. Mungkin masa TK-nya nggak nyogok nih Mbak ini ya. Oke ya, saya bacakan lagi ya. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim termasuk tanda-tanda kekuasaan yang kami yang mengherankan? Surat Al-Kahfi ayat 9. Ayat berikutnya itu loh mengisahkan secara rinci tentang kelompok pemuda beriman yang lari dari kekejaman penguasa zalim, lalu tertidur selama 309 tahun hingga dibangkitkan sebagai bukti kuasa Allah atas kehidupan dan kematian. Oke ya, berikutnya. Memang ada kisah serupa dalam kekristenan, tapi itu bukan masalah. Loh, gak masalah kan? Kenapa Anda ngomong kayak gitu tadi? Seakan-akan menjelekkan Islam. Islam nyontek. Justru Islam membenarkan kisah Anda, Mbak Bro. Membenarkan. Jangan nyembah manusia. Nyembah itu Tuhan. Nyembah Allah. Jangan nyembah manusia. Oke ya. Betul bahwa dalam tradisi Kristen Timur, khususnya Ortodok, nah kan, dikenal legenda Seven Sleeper of Epeus ya. Tadi Anda bilang kan kota Epeus. Namun perlu dipahami, tidak ada kontradiksi karena kisah ini berasal dari tradisi lisan Bani Israel yang tersebar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah.
Maka tidak heran jika versi-versi lokalnya muncul dalam literatur Kristen maupun Islam. Loh, berarti kita sama-sama toh. Islam tidak menolak kebenaran kisah Bani Israel selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Prinsip ya, la nusadiku wa la nusakazib terhadap Israiliyat. Justru Al-Quran menegaskan ulang kisah ini dengan menyoroti maknanya yang lebih dalam. Iman kepada hari kebangkitan, perlindungan Allah kepada orang yang beriman kepadanya ya, dan keteguhan akidah di tengah tekanan penguasa zolim. Oke ya, nah tuduhannya sampean tadi nih, jadi bukan Islam menyalahin dari Kristen, tetapi keduanya mencerminkan warisan kisah yang lebih tua, dan Al-Quran datang untuk meluruskan dan menyempurnakan pemahaman yang telah bercampur dengan dongeng dan tambahan dalam tradisi lain. Anda tadi kan mencampur adukan, ya kan? Al-Quran datang untuk meluruskan dulu, meluruskan, ya. Jangan nyembah manusia, nyembah Tuhan, ya. Oke, yang berikutnya, argumentasi itu milik Kristen adalah klaim historis yang lemah. Loh, ChatGPT aja bilang gitu, klaim historis yang lemah. Tuduhan semacam ini biasanya dibuat oleh siapa aja? Orang-orang yang menolak keras otoritas wahyu Islam, lalu mencoba menggiring opini bahwa Islam hanya mengadopsi tradisi sebelumnya, mencontek. Ya, seperti ya Anda bilang tadi kan, orientalis skeptis yang ingin meragukan original Al-Quran. Nah ini jelas ya. Berikutnya, atau kaum kafir yang hanya ingin melemahkan keimanan umat. Alhamdulillah sampai sekarang umat Islam makin kuat imannya. Tapi ya ini, argumen ini gugur secara akademik karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan jumlah pemuda secara pasti, dan justru mengecam mereka yang berspekulasi. Surat Al-Kahfi, sebagian orang nanti akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat anjing mereka, tapi Allah lebih mengetahui jumlah mereka. Jadi tidak disebutkan 7 ya. Nggak ada yang ngomong 7 ya tadi ya. Oke. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak menyalin buta, melainkan menyajikan versi yang lurus, murni, dan berisi hikmah. Saya geleng-geleng lihat pernyataan Anda tadi itu. Anda ini katanya orang berpendidikan, tapi bacanya setengah-setengah. Baca itu yang jelas, biar nggak jadi fitnah. Hati-hati ya Mbak ya. Saya khawatirkan Anda ini. Saya khawatirkan Anda, karena Anda sudah bilang begitu itu tuduhan keji soalnya. Al-Quran sendiri bilang tadi ya. Oke teman-teman, kita lanjut konten berikutnya. Nggak habis pikir. Ini kan kisah dongeng, bukan fakta sejarah, dan kita tahu dari mana sumbernya. Ya, kisah misalnya Sulaiman bicara sama semut, itu kan kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Sulaiman memimpin pasukan jin, lalu ada burung hudhud dan sebagainya. Itu tuh kisah-kisah dongeng dalam midras, dalam kitab Esther, teman-teman. Tapi teman-teman Kristen perlu tahu ini. Oke teman-teman ya. Nabi Sulaiman berasal dari kitab dongengnya Yahudi. Oke, kita lihat sejarahnya gimana ya. Oke, yang pertama ya, mukjizat adalah bagian dari tugas kenabian ya. Tuduhan bahwa kisah Nabi Sulaiman adalah dongeng karena menyangkut kemampuan supranatural seperti bicara dengan binatang atau memimpin jin, mengabaikan fakta dasar dalam keimanan kepada para nabi. Mereka diberi mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Al-Quran sendiri menyatakan Sulaiman mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Surat An-Naml 16. Berikutnya, maka dia Sulaiman tersenyum tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham agar aku tetap mensyukuri nikmat-Mu. Oke, berikutnya, dan kami tundukkan kepada Sulaiman jin-jin yang menyelam untuknya
dan mengerjakan pekerjaan lain, dan kami lindungi mereka. Ini kami beriman, Mbak Sofia, ya. Jadi nggak dongeng ini. Hati-hati sampai ngomong dongeng. Mukjizat ini adalah bagian dari kekhususan kenabian sebagaimana Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit dan mengirim orang mati, atau Nabi Muhammad membelah bulan. Jadi bukan dongeng tapi mukjizat ya. Yang dongeng itu dongeng itu Tuhan bisa mati itu dongeng, Mbak. Saya katakan ini dongeng bisa mati itu Tuhan bisa mati itu dongeng ya. Sekali lagi, kalau Tuhan bisa mati hancurlah dunia ini sampai nggak ada. Oke ya. Nah, ini ya. Tuduhan meniru Midras dan kitab Ester adalah klaim yang lemah. Tuduhan bahwa Al-Quran menyalin kisah dari kitab-kitab Yahudi seperti Midras atau komentar atau legenda Yahudi atau kitab Ester patut dikritisi. Nah, patut dikritisi loh ya. Anda sampai ngomong tadi. Midras adalah literatur pasca Talmud yang berkembang ratusan tahun setelah Nabi Sulaiman, bahkan setelah masa Nabi Isa. Justru kemungkinan sejarah atau kisah lisan tentang Sulaiman, Sulaiman bicara sama semut, itu kan kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Sulaiman memimpin pasukan jin, lalu ada burung hut-hut dan sebagainya. Itu tuh kisah-kisah dongeng dalam midras, dalam kitab Ester, teman-teman. Tapi teman-teman Kristen perlu tahu ini. Saya berharap ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kontennya Mbak ini semakin lucu. Geleng-geleng saya melihatnya ya. Kok suka memanipulasi itu ya. Oke Mbak ya, saya terangkan dulu yang simpelnya aja. Mukjizat itu adalah bagian dari tugas Nabi, seorang kenabian ya. Tuduhan bahwa kisah Nabi Sulaiman adalah dongeng karena menyangkut kemampuannya supranatural seperti berbicara dengan binatang atau memimpin jin, mengabaikan fakta dasar dalam keimanan kepada para nabi. Mereka itu diberi mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Suratnya bisa baca sendiri ya, sambil dipaus. Oke, biar cepat menghemat waktu. Oke, kita langsung ke berikutnya. Mukjizat ini adalah bagian dari kekhususan kenabian sebagaimana Nabi Musa membelah laut, Nabi Isa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, atau Nabi Muhammad membelah bulan. Jadi bukan dongeng tapi mukjizat. Yang dongeng itu kalau Tuhan bisa mati itu dongeng, bukan fakta. Faktanya Tuhan nggak bisa mati, itu ya. Oke, berikutnya ya. Tadi kan Anda mengklaim ya, nyontoh dari kitab Midras dan Ester ya. Nih, tuduhan bahwa Al-Quran menyalin kisah dari kitab-kitab Yahudi seperti Midras atau komentar atau legenda Yahudi atau kitab Ester patut dikritisi. Midras sendiri itu adalah literatur pasca Talmud yang berkembang ratusan tahun setelah masa Nabi Sulaiman, bahkan beberapa setelah masa Nabi Isa. Jadi justru kemungkinan sejarah atau kisah lisan tentang Sulaiman sudah ada duluan, dan Midras adalah bentuk pelestariannya, bukan sumber asli. Jelas kan di sini? Tadi Anda bilang nyontek kitab Midras. Ternyata Midras itu setelah Nabi Sulaiman selesai masanya. Ini juga fitnah ini. Kitab Ester sendiri ya. Tadi Anda bilang kitab Ester ya, tidak memuat kisah Nabi Sulaiman. Loh, kok bisa? Kitab Ester sendiri nggak bisa memuat kisah Nabi Sulaiman, Anda bilang memuat. Kitab ini fokus pada Ratu Ester, Raja Ahasiweros, dan peristiwa di Persia. Jadi menyebut kisah Sulaiman dari kitab Ester adalah bentuk kekeliruan atau manipulasi. Loh, manipulasi lagi? Iya toh Mbak Iki rek. Jangan suka manipulasi Mbak. Ya, kualat nanti. Hidupmu dimanipulasi juga nanti ya. Al-Quran justru hadir untuk meluruskan dan memurnikan kisah-kisah terdahulu yang telah tercampur dengan mitos atau dimanipulasi secara politik dan teologis. Jadi nggak heran ya, ada kitab suci itu yang dimanipulasi Tuhan bisa mati, itu bahaya itu teman-teman. Jauhi kitab seperti itu ya. Itu dongeng, itu kitab dongeng. Ya, kok bisa loh?
Tuhan bisa mati jadikan kitab itu ya. Oke ya. Oke ya, fakta berikutnya, kami menceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul agar dengan kisah itu kami teguhkan dan dalam kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Berakal ya, bukan yang biasa. Oke, berikutnya. Justru bukti ketinggian Al-Quran dalam penyampaian kisah. Menariknya, kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran jauh lebih mulia dan bermakna dibanding versi-versi cerita rakyat atau mitos dalam tradisi lain. Al-Quran menampilkan Sulaiman sebagai nabi dan raja yang soleh, penuh doa, bersyukur, dan adil. Dalam beberapa literatur Yahudi kuno, ada Yahudi kuno, Sulaiman digambarkan dengan sifat duniawi, bahkan disimpangkan secara moral. Tuh kan? Ya apa ini? Kisah Al-Quran justru menegaskan nilai-nilai tauhid, amanah kekuasaan, dan keajaiban ilahi, bukan sekedar cerita hiburan, ya. Oke deh. Tuduhan bahwa kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran adalah dongeng dari kitab Yahudi tidak berdiri secara ilmiah maupun spiritual. Mukjizat adalah bagian dari kenabian. Dan kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran bukan sekedar kisah, tapi pelajaran iman, akhlak, dan kekuasaan yang tunduk kepada Allah. Pelajaran dari Al-Quran, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi teman-teman Islam, oke, kalau menemukan konten seperti ini, kita harus cek kebenarannya dulu ya. Kebenaran itu kita cek dulu. Apalagi kita beriman kepada Al-Quran, cek. Karena dalam Al-Quran ini nggak ada kontradiksi ya. Satu-satunya kitab yang tidak ada kontradiksi yaitu Al-Quran. Oke. Selain itu mungkin banyak kontradiksi. Bahasa aslinya nggak ada, bahasa aslinya katanya ada tapi nggak ada. Harus dicek ya kebenarannya ya. Tuhan itu satu esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, teman-teman harus yakin ya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Dan Tuhan sekali lagi tidak bisa mati. Oke, sekian dulu podcast teman-teman. Sanggahan saya dari Sofia Al-Hayat ya. Oke, sampai jumpa di tema berikutnya.